Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim. Amma ba'du. Hadirin sidang salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat silaturahmi di masjid. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini mengantarkan kita pada rasa syukur kepada Allah, mahabbah kita pada Allah, dan insya Allah kita bisa beribadah dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mari kita sanjungkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang nanti di yaumil akhir akan dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para pengurus Masjid Darul Rahman, ada Pak Bambang, para penasihat dari mulai Pak Haji Masai, Pak Haji Iwan, kemudian Pak Haji Arif, bendahara kita masjid yaitu Pak Ustadz, sampai lupa ini namanya, Pak Haji Dendi gitu ya. Dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat saya, para ustadz, para haji, dan insya Allah semuanya, insya Allah umat-umat yang nanti di yaumil akhir akan dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang sudah masuk tanggal 3 kalau tidak saya, 3 bulan Agustus. Iya, maksud saya Maret gitu. Ditambah sekarang jadi bulan September gitu ya. Alhamdulillah masih ingat gitu ya. Karena kemarin kita melaksanakan peringatan ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat peringatan 78 kemerdekaan itu kita bertanya, di mana ya umat Islam? Kok yang euforia itu ya seluruh bangsa gitu. Tapi di mana umat Islam itu ada gitu. Di dalam sejarah Bapak Ibu, yang dimunculkan adalah orang-orang yang kekinian. Misalnya yang memproklamasikan kemerdekaan adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi kan tidak ujuk-ujuk Bapak Ibu, kemerdekaan itu tidak ujuk-ujuk pada tahun 45 datang. Ada jauh sebelum itu bangsa kita sudah mulai sadar kita dijajah hampir 300 tahun oleh Belanda. Apalagi pada saat itu di samping dijajah secara fisik Bapak Ibu ya, juga dijajah secara ekonomi. Pada saat itu memang yang berjaya adalah Belanda dan Cina Bapak Ibu. Maka para pendiri pesantren saat itu punya kesadaran umat Islam tidak akan maju kalau Indonesia itu tidak merdeka, tidak istiqlal.
Maka ada Masjid Istiqlal. Indonesia itu tidak akan maju juga kalau ekonominya hanya direbut oleh segelintir orang. Kita tahu kalau di Cinanya sendiri ekonomi itu tidak dikuasai oleh segelintir orang, Bapak Ibu. Karena komunis itu artinya komunal, hidup bersama. Jadi di sana, di negara sana itu tidak ada kekayaan mutlak yang dimiliki oleh individu. Tapi dikuasai oleh negara, Bapak Ibu. Dikuasai oleh negara. Yang memberikan hak kepada individu itu negara-negara liberal. Seperti di Amerika misalnya. Jadi kekayaan individu itu juga nyaris tak terbatas. Tapi di negara komunal kekayaan seseorang itu dibatasi. Yang mempunyai kekayaan itu adalah negara. Nah, jadi para kiai kita zaman dulu berpikir bagaimana supaya kita terbebas dari jajahan secara fisik dan jajahan secara ekonomi, maka harus merdeka. Maka berdirilah Serikat Islam, Bapak Ibu. Jadi syarikah itu artinya perkumpulan, para ulama berkumpul mendirikan suatu organisasi yang tujuannya memberikan pemahaman, memberikan penjelasan, memberikan pendidikan kepada umat Islam supaya kita melek gitu. Melek secara fisik, melek juga secara ekonomi. Akhirnya berkembang menjadi Serikat Dagang Islam. Dan selanjutnya kalau kita baca sejarah, ya tujuannya ya pertama supaya kita merdeka secara fisik dan merdeka secara ekonomi. Hanya sayang Bapak Ibu, sampai hari ini umat Islam yang mayoritas itu tidak melanjutkan secara hakiki perjuangan beliau. Ya, mestinya ketika kita menjadikan atau menjadi umat yang terbanyak di Republik ini dan memiliki harta kekayaan yang banyak pula di segelintir orang-orang Muslim, dia berpikir bagaimana dia memberikan manfaat kepada Muslim yang lainnya. Nah sekarang Bapak Ibu nyaris di mana-mana ekonomi itu dikuasai oleh orang-orang tertentu. Misalnya ya, di mana-mana itu ada Alfamart, ada Indomart dan lain sebagainya. Saya tidak mengharamkan untuk belanja di sana, itu kan juga persaingan usaha. Tapi bisa tidak kita ini coba berbelanjanya itu untuk memakmurkan, mensejahterakan orang-orang yang seakidah dengan kita. Ya belanjalah di toko-toko terdekat kita, di warung-warung terdekat kita. Mungkin bedanya hanya 10 perak, 20 perak. Tapi imbasnya saudara-saudara Muslim kita itu kalau mendapat kekayaan, mendapat keuntungan kembali kepada kita juga. Membayar zakat, membayar infak dan lain sebagainya. Pasti itu. Sementara yang lain kan tidak seperti itu. Itu dari segi ekonomi. Dari segi pendidikan Bapak Ibu. Pendidikan itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita sadar bahwa pendidikan kita ini yang dikelola orang-orang yang Islam, juga harusnya berpikir ke sana. Karena dunia ini ya fata morgana, dunia itu juga semacam memberikan gemerlap yang memang menarik untuk didatangi, dikunjungi gitu. Maka umat-umat yang lain itu berusaha menciptakan pendidikan pun yang menurut kacamata secara lahiriah itu hebat, bagus. Sehingga Bapak Ibu tidak sadar kita juga memasukkan anak kita ke situ. Saya pernah bercerita di sini, ada saudara saya, saudara Muslim saya dari mulai TK, SD, SMP masuk ke lembaga itu. Ujungnya apa? Ya masuk milahnya mereka. Sementara yayasan-yayasan yang dikelola oleh orang Islam itu hidup segan mati tak mau. Kata Jainuddin MZ apa aja? Laya numut walaya tidak bermutu, karena kekurangan biaya.
Coba lihat yayasan-yayasan Islam itu rata-rata juga gulung tikar Bapak Ibu. Apalagi sekarang sudah memasuki kurikulum merdeka Bapak Ibu. Kalau merdeka Bapak Ibu artinya kemandirian suatu yayasan, kemandirian orang tua, kemandirian individu dituntut lebih. Namanya merdeka. Kalau merdeka tidak diiringi dengan kemandirian, ya akan hancur juga. Jadi hati-hati Bapak Ibu memilih untuk pembelanja, memilih untuk menyekolahkan anak kita gitu. Karena apa? Ketika anak kita masuk ke sekolah, di situ diberikan pelajaran, tentu saja pelajaran itu bisa vokasional, bisa juga yang dasar tentang keagamaan, lihat dulu. Karena pada akhirnya yang akan menikmati itu kita juga Bapak Ibu, orang tuanya. Coba sekarang lihat aja anak kita. Di samping dijajah secara ekonomi, secara fisik, sekarang ini dijajah lagi secara teknologi. Jadi hampir tiap saat anak kita ini pegang HP. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita perang terhadap itu. Kalau tidak, ya anak kita akan menjadi satu generasi yang lemah fisiknya. Karena berlama-lama di HP, berlama-lama di komputer, terjadi radiasi, terjadi juga peningkatan energi yang luar biasa, jantungnya berdegup luar biasa, fisiknya tidak kuat gitu. Karena ketika anak berhadapan di situ, apalagi main games dalam waktu yang lama, ya tidak lupa minum, lupa makan gitu, lupa istirahat, matanya yang harusnya tidur juga dipaksa untuk melek. Pasti dalam keadaan bertahun-tahun seperti itu juga akan mengalami penurunan kesehatan yang luar biasa. Belum lagi fisiknya, matanya juga bisa rusak Bapak Ibu. Coba sekarang dites anak-anak muda itu, mungkin yang plus itu banyak itu. Yang plus itu Bapak Ibu tidak bisa melihat benda-benda yang dekat. Kalau min tidak bisa melihat benda-benda yang jauh. Kalau plus min itu namanya rangkap. Melihat dekat nggak bisa, melihat jauh juga itu bisanya orang tua tuh. Kacamata rangkap itu plus minus. Tapi anak-anak sekarang masih usia muda saja sudah tidak bisa melihat dengan bagus karena keseringan melihat dekat, akhirnya dia jadi tidak bisa melihat yang jauh Bapak Ibu. Ini kan teori IPA-nya begitu. Sesuatu yang lambat panas maka lambat dinginnya. Sesuatu yang lambat dingin maka lambat panasnya. Kalau terus-terusan melihat benda yang dekat maka dia tidak bisa melihat jauh. Kalau terus-terusan dia melihat yang jauh maka dia tidak bisa melihat yang dekat. Contoh Bapak Ibu ya, di kapal itu ada namanya jauh hari. Pak Jarib ingat ya jauh hari. Kan melihat benda-benda yang jauh tuh. Jauh terus tiap saat, tiap detik melihat. Maka dipastikan orang itu tidak bisa melihat dekat. Atau yang terus-terusan melihat dekat gitu seperti tukang jam itu. Dulu kan ada tukang jam segini. Bahkan sampai apa itu dipastikan dia min, tidak bisa melihat jauh. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita perang secara teknologi dengan keimanan. Kalau imannya tidak ada ya nggak bisa perang juga Bapak Ibu. Karena umat Islam diracuni di situ. Dari mulai anak kecil, begitu main gamenya itu kan tendang-tendangan, tembak-tembakan gitu. Saya ngelihat anak saya pas main game loh, kirain gamenya biasa-biasa aja, ternyata begitu dia naik motor kakinya nendang kiri, nendang kanan, begitu yang ditendang jatuh keluar darah, anak saya gitu. Ada kita coba lihat. Main games yang termasuk main bola itu bukan main bola beneran. Main bolanya tendang-tendangan, begitu musuhnya nyungsep, dia yes gitu. Kalau terus-terusan semacam itu, maka hatinya sudah membatu Bapak Ibu. Ketika suatu saat dia bermasyarakat, ya itu hilang rasa. Jadi yang ada di masjid ini, mari kita coba bagaimana caranya alihkan. Saya senang dengan
pas 17-an kemarin itu ada permainan-permainan yang memang mengalihkan anak itu dari HP ke permainan yang tradisional. Sejenaklah mungkin beberapa jam anak itu main apa tuh yang loncat-loncat itu. Apa namanya? Ya, yang pakai gini loncat gitu. Dia kan lupa main HP-nya tuh. Atau main layangan gitu kan. Kalau saya dulu tablet tapi saya juga lupa. Jadi permainan-permainan tradisional itu sesungguhnya pertama melatih keterampilan, kedua melatih bersosialisasi, berikutnya juga melatih supaya dia melupakan teknologi yang mengantarkan dia pertama rusak secara fisik, yang kedua rusak secara mental. Jadi mari kita beralih ke permainan tradisional itu kalau masih bisa. Ya Bapak Ibu, hanya saja di dalam 17-an itu ya harus dihindari lomba-lomba yang melanggar syariat. Misalnya makan kerupuk sambil berdiri gitu. Ada kejadian anak disuruh lomba makan kerupuk tuh. Begitu 1, 2, 3 mulai, anak itu diem aja nggak makan kerupuk gitu. Ditanya oleh panitianya, kenapa kamu nggak makan kerupuk? Kata guru ngaji saya nggak boleh makan sambil berdiri. Kan bagus itu jawaban anak itu. Ya lomba-lomba yang melanggar syariat ya dihindari aja gitu. Rame sih iya rame. Tapi yang lain-lain saya kira yang memang tidak melanggar nggak apa-apa. Itu kan tujuannya hanya untuk meramaikan saja. Bapak Ibu para jamaah yang saya muliakan, itu sekelumit bagaimana kita mengisi kemerdekaan supaya akidah kita juga tidak hancur, tidak ikut-ikutan. Karena mereka itu Bapak Ibu, kita jangan tabu mengucapkan Al-Quran itu. Al-Quran sendiri mengatakan di dalam surat Al-Baqarah itu, mereka itu tidak akan ridho kepada kita sampai kita ikut milahnya mereka. Milah mereka itu ya adat budaya dan mereka itu. Ya mula-mula pelan-pelan juga, pelan-pelan. Nah, tidak terasa ternyata lama-lama jadi besar. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Begitu juga akidah. Misalnya kalau kita kondangan saja, dibuat meja dikit, kursi dikit, makanan banyak, yang diundang banyak. Makan mulailah berdiri kan. Berdiri. Pertama-tama mungkin kok begini gitu. Kedua kok begini. Ketiga udah biasa itu. Bisa nggak seorang muslim itu kalau ngundang orang, kalau memang kita nggak sanggup nggak usah banyak-banyak gitu loh. Kalau ada 100 orang, siapkan kursi 100. Kalau bisa ya bagi termin 2, 50 supaya duduk. Kalau nggak bisa ya seperti memang pakai doa kudu. Bismillahirrahmanirrahim maksain. Kadang-kadang akhirnya apa? Ya sudah kan sekarang udah biasa. Nah itu. Jadi kita sedikit-sedikit diarahkan supaya pendangkalan akidah seperti itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mendengarkan laporan dari bendahara bahwa makin kesini semangat berinfak kita ke masjid ini makin berkurang Bapak Ibu. Kalau dulu tiap hari Jumat saja, misalnya ya begitu dibuka kotak 2 juta, 2,5 juta ada gitu. Jadi kalau Jumatnya ada 4 kali 2, 8 juta misalnya. Sekarang ini menurun Bapak Ibu. Padahal kegiatan masjid makin lama makin banyak Bapak Ibu. Ya, jadi saya mengetuk Bapak Ibu, cobalah mulai reorientasi infak lagi ke masjid supaya kegiatan kita yang dilaksanakan di masjid itu juga terus berkembang. Kalau bisa para asatid, para ustadz yang mengajar kita juga ya diberikan motivasi juga. Mereka jangan dikatakan begini, itu kan kewajiban mereka. Kewajiban dia jangan begitu. Emangnya ustadz nggak perlu makan gitu, nggak perlu transport, datang ke sini terbang gitu.
Kan dia naik motor ke sininya. Jadi kalau bisa para ustadz mengajar di sini kita hormati ilmunya. Kita orangkan gitu. Nah, kita bisa mengorangkan, saya tidak bisa mengetuk jamaah yang tidak ada di sini. Kalau yang di luar kan tidak dengerin saya gitu, tidak dengerin Ustadz Reja. Yang ada di sini aja lah kita. Semoga rezeki Bapak Ibu bertambah. Itu Bapak Ibu ya. Jadi tiap pagi datang ke masjid mau sholat subuh, sisihkan entah 10.000, 20.000 atau kecilnya 5.000, masukkan ke kotak amal, insya Allah bermanfaat. Kita ada pengajian Ahad, kemudian ada pengajian tiap malam Jumat, ya kan? Ada tadarus, ada juga tasin, ada juga pelajaran bahasa Arab, Bapak Ibu. Dan itu terus terang saja memerlukan bantuan Bapak Ibu. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu tergerak hatinya, menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan ke Masjidil Haram. Insya Allah akan dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu dalam bentuk pelayanan masjid yang bagus Bapak Ibu. Kalau sekarang masjidnya dalam keadaan agak kumuh, kemudian kurang bersih dan sebagainya, kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita nanti evaluasi bagaimana supaya masjid ini makin nyaman Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang infak itu Bapak Ibu, ada pelajaran yang dapat kita petik. Suatu saat si fulan tuh meninggal dunia Bapak Ibu. Ketika meninggal dunia itu, pas dikubur itu Bapak Ibu, itu biasanya si mayat itu tidak sadar Bapak Ibu. Tidak sadarnya karena ruhnya sudah hilang Bapak Ibu. Sudah dimaksud bukan hilang, sudah dicabut dari raganya gitu. Begitu masuk ke dalam alam kubur, ditimbun tanah, itu ada beberapa kejadian Bapak Ibu. Ada yang memang ruhnya sudah keluar benar dari jasadnya. Ada yang belum, yang disebut mati suri. Kan ada SOP kedokteran itu kalau meninggal seseorang jangan buru-buru dikubur gitu. Diberikan waktu dulu, waktu jeda gitu. Siapa tahu nanti kembali hidup gitu. Kalau mati suri kan begitu Bapak Ibu. Ada mati suri yang berbulan-bulan tuh hidup lagi Bapak Ibu. Kalau dikubur itu pasti mati. Nah, kalau Bapak Ibu membuka kuburan lalu dilihat tulang belulangnya itu menumpuk, nah itu pada saat dia sadar kemudian dia duduk karena kekurangan oksigen dia mati lagi Bapak Ibu. Tapi kalau tulangnya memanjang, kepalanya di sini, kakinya di sini, itu matinya yang normal Bapak Ibu, yang wajar gitu. Tapi kalau numpuk, sesungguhnya dia ruhnya kembali, tapi dia karena kekurangan oksigen, akhirnya mati juga Bapak Ibu di situ. Nah, pelajaran pada kita, ketika seseorang meninggal itu, dia minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala, tolong kembalikan saya ke dunia. Tolong saya kembalikan walaupun hanya sedetik. Untuk apa Bapak Ibu? Apakah untuk melaksanakan sholat? Kalau sholat nggak bisa dalam sedetik gitu ya. Jangankan sedetik, 2 menit aja sholat mungkin seperti capung cebok gitu ya. Saya kira tidak bisa untuk sholat. Apakah untuk melaksanakan ibadah haji itu kembali ke dunianya itu? Apalagi ibadah haji yang begitu lama. Umroh saja Pak Haji Rasim kemarin berapa hari Pak? Ya, masa hidup untuk 7 hari mati lagi gitu ya. Untuk zakat wajib gitu ya. Zakat itu kan harus nisab ya, harus dihitung. Jadi hanya minta dikembalikan kepada dunia itu untuk berinfak, bersedekah. Jadi kalau kita ingat akan kematian kita, ya ingat kan, bekal kita apa Bapak Ibu? Saya hanya menyampaikan begini di murid-murid saya Bapak Ibu. Kalau tentang infak, coba anak-anak pegang uang yang mau diinfakkan. Tiap hari Jumat kan infak itu.
Ayo angkat uangnya berapa? 1.000. 1.000 kali 4 Jumat berapa nak? 4.000. Apakah dengan 4.000 kalian kaya di akhirat? Oh ya miskin ya, 4.000 sebulan. Tambah jadi 2.000. 2 kali 4, 8. 8.000 sudah kaya Bapak. Ternyata masih miskin juga ya. Sudahlah 5.000. 5.000 kali 4. 20.000. Kamu hari ini uang jajannya 25.000. Kamu sebulan? Ya jadi kalau ingat itu Bapak Ibu, kita akan berlomba-lomba untuk berinfak, untuk menumpuk kekayaan kita di akhirat. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, sesungguhnya dunianya saja. Itu bukan kekayaan kita. Kita punya mobil dibawa gitu, mobilnya ratusan juta. Itu bukan kekayaan kita Bapak Ibu. Kekayaan kita itu apa yang diinfakkan di jalan Allah. Kalau Bapak Ibu mau berinfak yang amalnya jadi amal jariah yang terus mengalir, ya ke masjid, ya ke pesantren. Kalau Bapak Ibu memberikan infak ke pesantren, anak muridnya makan dari infak kita, lalu dia berilmu, lalu jadi ustadz, nanti multi level marketing Bapak Ibu. Dia punya anak, anaknya jadi ustadz lagi terus. Nah, jangan-jangan sampai hari kiamat itu beranak pinak tuh, karena terus-terus. Maka insya Allah pahalanya akan mengalir kepada Bapak Ibu. Termasuk masjid ini. Jangan sampai roboh Bapak Ibu. Jangan sampai bukan hanya roboh, nanti jamaahnya habis karena kotor gitu. Insya Allah apa yang Bapak Ibu berikan akan bermanfaat. Akan ketika kita meninggal itu loh, saya nggak ngapa-ngapain kok dapat kiriman gitu, dapat kiriman terus dapat kiriman. Karena apa? Itu adalah harta kekayaan yang diamal solehkan di jalan Allah. Kan 3 Bapak Ibu. Ada anak soleh, ya kan? Ada infak dan sodako. Ada satu lagi, ilmu yang bermanfaat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya ilmu, diberikan dan dipakai oleh masyarakat, oleh umat, maka itu akan menjadi ilmu yang nanti jadi amal soleh kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini Pak Ade sampai hari ini belum datang dulu ya? Masih di puncak. Nah, Bapak Ibu, saya terus terang saja sampai hari ini masih berpikir Bapak Ibu. Kita ini sesungguhnya nunggu giliran Bapak untuk dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Apalagi daya ingat kita makin lama makin menurun gitu ya. Fisik kita makin lama juga makin menurun, berarti kan tinggal nunggu giliran Bapak Ibu. Jadi zikir yang paling bagus adalah zikrul maut Bapak Ibu. Tiap saat mengintai gitu. Kemarin ada teman saya sedang tenis meja, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tok tak tok. Begitu tak langsung tok Bapak Ibu. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati baca. Katanya kalau si fulan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Waduh, saya bilang padahal tujuan pingpong saya itu dengan Pak Haji Arif dan kawan-kawan biar sehat, Pak. Bukan karena senang banget, bukan. Kita ingin dipanggil oleh Allah saat kita sedang sholat gitu ya. Saat kita sedang berinfak tiba-tiba masukin ke kotak tak gitu ya. Itu namanya husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Jadi benar ada beberapa itu kejadian itu. Didadap. Lagi taktok diam tiba-tiba tak jatuh gitu. Terus banyak air di situ. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman karena bukan muslim ya. Mana kalimatnya itu ya? Ya tetap innalillahi ya, kembali kepada Allah. Nah, Bapak Ibu,
Kalau berbicara kematian itu kan tidak tahu siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Apa karena umurnya sudah tua dia akan meninggal? Apa karena masih muda dia masih lama gitu? Ya enggak juga. Anak saya di sekolah di SMP besoknya mau ujian, Pak. Hari ini ketabrak. Jadi lagi ngapal gitu kan. Dulu masih aja UNBK tuh, masih dia belajar kelompok, naik motor, mungkin euforia ujian, di motor aja masih baca gitu. Jatuh Bapak Ibu, yang satu jatuh ke sini, yang satu ke sana, ke lindes. Yang namanya kelilis itu tengah-tengah. Bawahnya bagus, ininya bagus, tengah-tengahnya. Ya Allah, ternyata tidak bertahan. Mau ujian, meninggal. Tapi ada yang mau menikah, ternyata mau menikah meninggal Bapak Ibu. Ternyata enggak jadi Bapak Ibu. Ingat peristiwa Bapak Ibu. Pada zaman Nabi, kalau nggak salah Nabi Nuh atau Nabi apa itu ya, mudah-mudahan nanti diluruskan Ustaz Raja ya. Ada seseorang bertamu ke rumah Nabi itu, Nabi Ibrahim ya. Nah, ada yang namanya di dekat Nabi kan ada malaikat itu. Cuman nggak kelihatan kalau Nabi melihat, kalau si fulannya enggak gitu. Ngobrol itu si fulan itu dengan Nabi, menceritakan, mungkin sekarang mengundang kali ya. Ya Nabi Allah, saya besok akan menikah. Terus pulang itu. Itu malaikat bertanya, wahai Nabi, apa yang diucapkan? Beliau akan menikah. Ketahuilah bahwa sebenarnya dia akan mati besok. Akan mati besok. Mau dipanggil oleh Nabi, sini gak usah jadi nikah, besok kamu mati gitu. Ya enggak juga kan. Ya sudahlah. Dia pulang. Terus Nabi nggak tahu lagi itu. Karena dia pulang terus nikah dan sebagainya. Ternyata puluhan tahun yang berikutnya ketemu lagi. Loh, kok masih ada gitu? Katanya mau meninggal besok gitu. Ternyata sudah punya anak, punya keluarga gitu. Ingat waktu itu kata malaikat orang ini akan mati gitu. Dipanggil. Fulan, kamu sudah punya keluarga? Sudah punya anak? Nggak diceritakan mau meninggal gitu. Ya. Ditanya kenapa bisa sampai seperti ini. Dia ceritakan bahwa sepulang dari rumah Nabi itu dia berinfak Bapak Ibu. Kemudian dia bersilaturahmi ke saudara-saudaranya, menyampaikan bahwa dia akan menikah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan sebab dia berinfak dan dengan sebab dia bersilaturahmi, ternyata mautnya itu ditangguhkan Bapak Ibu. Nah ini juga jadi ibrah buat kita Bapak Ibu. Karena ada qada dan qadar. Ada yang memang Allah juga menjanjikan ketika berinfak, ketika bersilaturahmi akan memperpanjang usia. Nah ini kan pengertiannya memperpanjang itu bisa macam-macam Bapak Ibu. Panjang ukurannya misalnya dari 20 jadi 70 atau juga panjang amalnya kan. Jadi mendefinisikan itu atau menafsirkan itu tidak letterlock Bapak Ibu. Ini pertanyaan buat Bapak Ibu nih, contoh misalnya. Bisa tidak kita itu umurnya 1000 tahun? Pak Haji Marki. Nah saya tanya nih. Hari gini bisa kita tidak umur kita 1000 tahun? Bisa ya Ustaz ya? Gimana caranya Ustaz? Ini kan menafsirkan kita bisa 1000 tahun. Nah, yang paling panjang umurnya itu di dunia itu Nabi Nuh ya. Ya, hampir 1000 tahun itu. Nabi Adam nomor 2 kalau nggak salah itu. Nabi Nuh yang paling lama tuh. Hampir 1000 tahun umurnya Bapak Ibu. Kita 100 tahun aja udah jalannya gimana. Tapi bisa nggak kita umurnya 1000 tahun?
Ya kalau sudah umurnya seperti Pak Haji Marki, kemudian Pak yang lain, Mas Yanto misalnya, atau Pak Haji Dendi gitu, Pak Haji Rasim. Ya mungkin juga bisa sih gitu ya. Ternyata bisa Bapak Ibu. Kalau kita tiap Ramadan mendapat Lailatul Qadar. Coba kita hitung 10 tahun kita ibadah, 10 tahun kita dapat Lailatul Qadar, 10 tahun itu kali 83 tahun. Berapa? 830 tahun. Kalau 10 tahun tiap tahun dapat Lailatul Qadar. 830 tahun Bapak Ibu ditambah 50 tahun. 880 tahun. Hampir sama dengan Nabi Adam itu. Apalagi kalau 20 tahun terus-terusan dapat Lailatul Qadar. Melebihi umurnya Nabi Nuh alaihissalam Bapak Ibu. 83, 830 kali 2. 1600 tahun. Kan menafsirkannya begitu Bapak Ibu. Makanya tidak heran kalau tiap bulan Ramadan itu pas malam-malam ganjil yang diyakini akan datang Lailatul Qadar, banyak yang diitikaf di masjid. Nah, itu menafsirkan atau mendefinisikan umur panjang Bapak Ibu. Ya, sama juga ketika berinfak Bapak Ibu. Apa sih umur panjang berinfak itu Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu memberikan sesuatu kepada saudara muslim kita, kepada yang lain, dada kita ini terasa apa? Terasa lapang Bapak Ibu. Dada kita itu terasa luas. Itulah yang disebut sehat. Sehat itu bersinonim dengan umur panjang. Karena kalau tidak sehat, ya terasa dunia ini sempit. Coba orang sakit. Dunia ini sempit Bapak Ibu. Saya mendengarkan ada orang berdoa, ya Allah, jemputlah aku ya Allah. Jemputlah aku, mungkin karena merasa tidak kuat. Tolong jemput aku ya Allah gitu. Bapak Ibu boleh nggak berdoa seperti itu Bapak Ibu? Kenapa Pak Ustaz? Ibu-ibu ini yang sedang di belakang saya tanya, boleh nggak Bapak Ibu minta dipendekkan umur? Misalnya karena udah sakit banget, ya Allah, aku nggak kuat, tolong matikanlah hari ini juga, misalnya gitu. Boleh nggak? Boleh nggak, Bapak Ibu? Itu yang ngomong begitu, dia sudah mengatakan dalam hatinya, dia akan dapat nikmat kubur. Coba pikirkan, apakah ketika kematian datang itu dikubur, si fulan akan dapat nikmat kubur atau siksa kubur? Kita nggak tahu, Bapak Ibu. Kalau dapat siksa kubur, dia akan, ya Allah, mendingan di dunia, sakit juga masih hidup. Dan ketika umurnya ada, napasnya ada, masih bisa istighfar, masih bisa sholat, minimal kalau nggak sholat ya terbaring sholatnya misalnya, kan mengumpulkan pahala gitu. Jadi sesungguhnya ketika diberi umur panjang, tambahan umur itu sebenarnya tambahan waktu untuk mengumpulkan bekal. Jangan minta umur segera ditarik gitu, segera ditarik. Mending kalau dapat nikmat kubur. Kalau dapat siksa kubur, ya Allah, nauzubillah min. Jadi Bapak Ibu, mari kita di sisa umur kita ini tumpuklah kebajikan sebagai sebagai bekal kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling mudah Bapak Ibu? Yang paling mudah, uang nggak punya, infak nggak bisa. Yang paling mudah apa Bapak Ibu? Senyum, sedekah ya. Masa senyum terus? Yang paling mudah Bapak Ibu apa? Zikir Bapak Ibu. Zikir. Ya silakan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah terus. Astagfirullahaladzim, istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wa ayyul qaum wa atubu ilaih. Min jami ma'asyiwa dzunub wala haula wala quwata illa billah. Bisa enggak apa-apa. Pendeknya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu.
Ibu-ibu sambil masak juga astagfirullahaladzim gitu ya. Saya ingin dicintai Rasulullah, ya baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala yang pendek itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Bapak Ibu murah, ringan, tapi timbangannya nanti berat Bapak Ibu. Jadi yang paling murah itu zikir, zikrullah. Apalagi zikir mengingat kematian. Ketika mengingat kematian pasti akan keluar kalimat-kalimat thayyibah. Kalau kita ingat mati pasti istighfar. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, ini masih ada 10 menit Bapak Ibu. Ketika kita berdosa pada Allah, dulu udah saya katakan kalau dosa itu ada dosa pribadi, ada dosa sosial gitu. Masih ingat ada 3 kan urutannya Bapak Ibu yang suka dibaca oleh khotib? Yang pertama yang paling rendah apa? Itu fahsya. Yang kedua Bapak Ibu, ini nanti dapat hadiah nih dari. Yang kedua mungkar. Nah tingkatan yang paling berat al-bagyu gitu Bapak Ibu. Kalau korupsi Bapak Ibu itu al-bagyu. Tidak cukup meminta maaf kepada satu orang. Karena orang Indonesia berapa jumlahnya harus minta maaf, merelakan kalau tidak, waduh. Nah Bapak Ibu, kalau dosa pribadi misalnya Bapak Ibu enggak sholat, Bapak Ibu enggak zakat, ya istighfar. Tapi Bapak Ibu pernah ngomongan Ustadz kita, Ustadz Bambang, gibah, ini Ustadz kalau baca Quran panjang banget gitu. Ngomong dengan temannya jadi ada 2, ada bisa fitnah, ada bisa gibah gitu. Itu kalau tidak minta maaf ke Pak Bambangnya, Bapak Ibu tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya sebelum minta maaf kepada Allah, minta Pak Bambang, maaf kemarin saya ngomongin Bapak Pak. Apa hubungannya? Pak Haji Arif, kemarin senangnya diumpetin. Saya mohon maaf gitu. Lah kalau nggak Pak Haji Arifnya tidak ridho, Pak Is dosa itu. Atau datang ke Haji Marki makan mie nggak bayar misalnya gitu. Kata Pak, kemarin saya makan lupa bayar. Kata Pak Haji, udah digaratisin kok, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, kalau dosa pada Allah kita minta taubatan nasuha ya. Tidak akan ngulang. Tapi kalau dosa kepada manusia, ya harus minta maaf dulu kepada manusianya. Kalau diampuni, Allah akan memberikan ampunan juga. Yang paling berat itu adalah dosa kepada seluruh bangsa ini. Beruntung Bapak tidak jadi presiden Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dosanya paling banyak Bapak Ibu. Tapi amalnya juga paling banyak. Enak aja dosanya paling banyak. Amalnya paling banyak juga. Kalau kebijakannya bagus, itu pahalanya paling banyak. Maka silakan tahun 2024 nih. Mau jadi ada pemilu. Bapak Ibu silakan jadi apapun. Makin terbuka peluang Bapak Ibu untuk beribadah makin besar. Jadi kalau punya duit nyalek aja Bapak Ibu. Tapi nanti begitu jadi anggota, Bapak Ibu perjuangkan kebenaran. Maka pintu surga terbuka buat Bapak Ibu. Jangan berbicara pulang modal Pak. Jangan. Karena ada rugi di sisi manusia, ada rugi di sisi Allah. Contoh nih Ustaz Marki, Bapak jualan mie, modalnya 10.000, dijual 9.000, rugi apa untung? Modal 10.000, dijualnya 9.000, rugi apa untung? Rugi.
Dari sudut pandang mana dulu ruginya? Kalau dari sudut pandang manusia sosial, Bapak untung. Karena Bapak sudah memberikan kemudahan kepada orang lain untuk makan. Dapat pahala itu. Di dunia. Kenapa? Amat zalim. Ya, dari sudut mana dulu melihatnya. Ketika lapor ke istrinya, istriku, tadi mie itu saya jual 9.000. Kata istrinya, alhamdulillah, kenapa nggak dijual 7.000 aja Pak? Nah, kan gitu. Istri yang soleha gitu. Kenapa tidak digratiskan aja? Kan dia tidak punya uang, kasihan. Itu istri yang soleha. Kan kemarin saya katakan, istri tidak soleha itu standarnya apa Bapak Ibu? Istri yang tidak soleha standarnya apa? Diceraikan Bapak Ibu. Standarnya diceraikan Bapak Ibu. Tapi itu kan masih tingkatan yang paling rendah. Yang superior itu adalah dimaafkan. Yang paling tinggi adalah didoakan. Jadi istrinya itu dimaafkan. Nah, begitu juga istri yang superior itu ya Bapak Ibu bertahan. Yang paling hebat, yang the best adalah mencarikan pasangan lagi untuk suaminya. Kan saya ngomong begitu Bapak Ibu ya. Ada nggak jamaah Masjid Darul Rahman ibu-ibu yang rela suaminya seperti Siti apa? Siti Hajar ya? Siti Sarah bukan Siti Hajar. Siti Sarah itu is the best. Karena dia tidak memberikan keturunan, akhirnya suamiku aku carikan engkau istri. Dibawalah Siti Hajar. Itu yang paling bagus itu bukan Siti Hajarnya, Siti Sarahnya. Karena dia memberikan sesuatu kepada suaminya. Itu tiket masuk surga Bapak Ibu. Tapi jangan girang dulu. Laki-laki juga is the best. Ketika istrinya datang mengantarkan kepada suaminya, kata suaminya, saya hanya berbahagia dengan Anda saja. Itu is the best. Jadi istrinya datang nih, Pak Haji Marki ngasih gitu. Bapak tidak terima karena Bapak setia dengan pasangannya. Itu suami yang paling baik. Jadi kalau begitu nanti satu-satu aja. Iyalah. Jadi itu namanya egonya tinggi. Tadinya bapak-bapak mau menang saya katanya. Tapi iya, ada uang, ada kesempatan, ada peluang, tapi tidak dimanfaatkan oleh suaminya. Itu suami yang terbaik, Bapak. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu mendapatkan suami yang terbaik. Karena apa? Walaupun dia punya banyak uang, punya banyak kesempatan, punya peluang, tapi setia dengan ibu-ibu, maka itu adalah suami yang terbaik. Mari kita doa bersama-sama, ya Allah, kabulkanlah doa saya ingin suami yang terbaik, kata istrinya. Kata suaminya, ya Allah, jadikanlah istri saya istri yang terbaik. Jangan istri-istri gitu, jadikanlah istri yang terbaik. Kalau ngomong jadikanlah istri-istri yang terbaik, berarti lebih dari satu dong. Karena sesungguhnya definisi istri itu, kalau istri itunya 3 Bu. Kalau pertama iswan, yang kedua istu, yang ketiga istri. Ispon. Ya baik Bapak Ibu, sekadar mengisi kekosongan karena Tuan Ade belum hadir. Jadi saya sekali lagi mengetuk Bapak Ibu jamaah merespon laporan keuangan yang disampaikan oleh bendahara. Tolong bantulah kami Bapak Ibu ya. Dulu kegiatan Ahad ini Bapak Ibu, ininya banyak sekali tuh. Apanya Pak? Donaturnya banyak gitu. Mana Pak Haji Ripo itu?
Sekarang donaturnya satu-satu menghilang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan nanti saya mau donatur untuk kegiatan Ahad pagi. Bisa makanannya, bisa juga yang lainnya. Nggak usah banyak-banyak, 200.000 alhamdulillah. Kalau ada 4 orang 200.000 kan 800.000 ya Pak Agung ya. Pak saya nggak bisa 200.000, saya bisanya 500.000. Ya alhamdulillah banget gitu. Masya Allah. Jadi mohon dihidupkan lagi Pak Haji Ripo untuk donatur untuk kegiatan Ahad pagi. Silakan yang berminat menghubungi Pak Ripo. Nanti Pak Ripo saya laporannya saya tanda tangani. Alhamdulillah sih minus terus. Begitu juga untuk kegiatan hari Jumat. Ada khotibnya, ada perangkat yang lainnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau sholat Jumat ya jangan lupa sakunya dipenuhi. Jangan begini, masjidnya di sini, rumahnya di sini, Jumatnya di Istiqlal. Jadi akhirnya apa? Infaknya di Istiqlal atau rumahnya di sini, Jumatnya di Istiqomah. Bukan melarang, nggak apa-apa. Ya kalau di Istiqomah bawa uang kan larinya ke masjid. Istiqomah mah duitnya banyak Bapak Ibu. Dari parkir dia punya. Dari yayasan dia punya. Lah kita ada anak TPA Bapak Ibu sore-sore itu TK. Itu boro-boro diminta oleh masjid. Malah kita ingin nyumbang mereka. Karena apa? TK Darul Rahman itu murah. Dan alhamdulillah gurunya itu walaupun dibayar murah istiqomah. Enggak minta keluar Bapak Ibu walaupun diberikan ala kadarnya itu. Alhamdulillah. Maka sebagai jamaah kita mestinya empati pada mereka. Saya ingin empati tapi saya tanya Pak Haji Dendi, ada enggak uang saya mau berikan sedikit bantuan untuk TK? Pak, kurang. Nah, jadi itu aja Bapak Ibu ya, mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu yang pertama umurnya dipanjangkan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua rezekinya dimudahkan, dibanyakan dan diberikan keberkahan ya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ilmu kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan anak soleh dan solehah. Rabbi habla minas solihin. Gitu ya. Itu saja. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.